Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, artinya turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus, kepada gereja seluruhnya. Saudara-saudara, dalam hidup kita memang Roh Kudus itu mempunyai pengaruh dan peranan yang utama. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dapat mengenal Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengenal Allah dan tidak mungkin kita dapat berkata Abba Bapa kepada Allah. Dan tanpa Roh Kudus hidup kita juga akan selalu dikuasai oleh ketakutan-ketakutan. Seperti kita baca dalam Injil tadi, dikatakan demikian tentang murid-murid Yesus. Ya. Mereka itu tinggal di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, ini sesudah Yesus bangkit, mereka masih takut. Tetapi kemudian kalau kita lihat dalam kisah para rasul tadi, setelah Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Petrus yang takut dulunya dan murid-murid takut itu kemudian berbicara di hadapan sekian banyak orang. Memang dalam bacaan tadi tidak disebutkan di situ, tetapi sebetulnya itu dinyatakan bahwa sesudah itu Petrus bangkit dan kemudian itu dia berbicara kepada orang itu, kepada orang banyak. Petrus yang dulunya takut-takut, ya kalau tadi lihat dalam Injil tadi mereka itu masih takut-takut. Tetapi sesudah penerima Roh Kudus mereka berubah sama sekali. Dan Petrus dengan penuh keyakinan berbicara kepada orang banyak, dan hari itu apa yang terjadi? 3.000 orang dibaptis karena kuasa Roh Kudus. Jadi inilah Roh Kudus itu yang sebenarnya yang dijanjikan Tuhan Yesus. Juga dalam Injil tadi dikatakan terimalah Roh Kudus. Jadi para murid itu akan menerima Roh Kudus dan itu ternyata nanti akan dinyatakan di dalam peristiwa Pentakosta yang hari ini kita rayakan. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Pentakosta itu walaupun terjadi 2000 tahun yang lalu, itu masih tetap aktual bagi kita bila kita betul percaya kepada Tuhan Yesus, bila kita mau betul percaya kepadanya dan sungguh mengharapkan segalanya. Nah itu pengalaman Roh Kudus ini, dewasa ini juga masih hidup dan memang untuk situasi dunia yang dewasa ini dengan begitu banyak tantangannya. Tantangan-tantangan ada boleh kata untuk godaan-godaan untuk meninggalkan Tuhan, godaan-godaan untuk macam-macam hal yang berlawanan dengan Tuhan. Maka dalam situasi seperti ini kita membutuhkan tidak kurang daripada kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di antara saudara-saudara saya kira ada sudah mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami bahwa Roh Kudus betul hidup. Tapi bagi Anda yang belum, saya kira cobalah ikut retret awal yang diselenggarakan di sini secara berkala. Dan dalam retret awal itu kamu akan mengalami lewat pencurahan Roh Kudus bahwa sungguh-sungguh Allah hadir dan kamu akan mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup. Dan Roh Kudus ini saya kira penting sekali. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus, selalu boleh saya katakan, kamu semua kan tanpa Roh Kudus akan menjadi makanan yang empuk dari siapa?
dari setan. Jadi tanpa Roh Kudus kau makan empuk dari setan. Maka kita lihat di mana-mana orang tidak percaya pada Tuhan itu kuasa-kuasa kegelapan itu. Tetapi di mana Roh Kudus datang, maka itu kuasa-kuasa itu akan hilang. Kalau kita lihat satu contoh yang menarik, yaitu dalam kisah para rasul bab 8, waktu Filipus pergi ke Samaria. Tentu saja itu terjadi sesudah Pentakosta, sesudah mereka menerima Roh Kudus. Dan Filipus datang di Samaria dengan tanda-tanda dan kuasa-kuasa, sehingga begitu banyak orang di Samaria akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, juga dewasa ini kita semua membutuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, sebetulnya pada waktu Anda semua dibaptis ya, pada waktu dibaptis, Anda sebetulnya menerima ada dua hal, itu pengampunan dosa. Tapi juga kemudian hidup yang baru, sehingga kita lebih mengenal Allah. Dan bagi orang-orang Katolik khususnya, itu pada waktu sakramen Krisma, kita diberi kekuatan Roh Kudus tadi yang akhirnya akan menjadi kekuatan kita. Dan dalam kuasa Roh Kudus itu, kalau itu betul-betul kita hayati, maka itu hidup kita akan menjadi lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kemudian ini tadi juga dalam Injil tadi juga dikatakan supaya kemudian itu Tuhan Yesus bersabda, terimalah Roh Kudus. Jadi jika kamu mengampuni seorang, maka dosa itu akan diampuni. Dan inilah rahmat yang diberikan Tuhan secara istimewa dalam gereja Katolik. Karena itu dalam gereja Katolik, para imam itu diberi kuasa untuk mengampuni dosa-dosa. Jadi tidak berarti bahwa para imam itu tidak harus mengaku dosa. Para imam juga harus mengaku dosa karena mereka itu juga manusia-manusia biasa. Tetapi para imam tidak bisa memberi absolusi di sendiri begini, tidak bisa. Jadi kalau orang kamu mengaku dosa pada seorang itu diberi absolusi. Tapi imam yang itu kalau dia berdosa dia harus mencari imam lain untuk mengaku. Dan inilah saudara rahmat yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita sebetulnya. Kerahiman Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan itu supaya mengajak kita semua untuk berbalik kepadanya, untuk bertobat karena kuasa Roh Kudus ini. Jadi itu seperti dikatakan oleh Santa Teresa dari Lisieux. Santa Teresa dari Lisieux yang kemudian menjadi tokoh dari istimewa teladan kita dalam milenium ketiga ini. Nah, Teresa sendiri selama hidupnya tidak pernah berbuat dosa besar ya. Tapi dia kemudian diberi pengertian oleh Tuhan akan kerahiman Tuhan yang luar biasa. Sehingga Santa Teresa, seandainya saya melakukan dosa yang besar yang bisa dilakukan manusia, dengan segera saya akan melemparkan diriku dalam pangkuan Bapa. Dan dalam sekejap maka dosa-dosaku diampuni. Oleh karena itu, saudara, inilah. Dan saya kira dalam situasi dunia dewasa ini, bagi Anda yang betul percaya kepada Tuhan, Anda tidak dipanggil hanya untuk menikmati saja. Jadi dalam gereja memang ada panggilan seperti tadi dikatakan dalam suratnya Paulus, ada berbagai macam anggota. Dan macam-macam masing-masing anggota itu punya tugas yang berbeda-beda. Di dalam gereja Katolik kita lihat
Misalnya ada kehidupan yang berbeda-beda dari para suster Karmelites misalnya. Itu sebagai contoh. Ya, di Indonesia sini ada beberapa biara Karmelites. Di Lembang ada, kemudian di Jawa Timur juga ada, di Malang ada, terus kemudian di Palangkaraya, terus di Ruteng, terus kemudian sekarang di IKN itu ada, terus kemudian di mana lagi Singkawang itu ada biara Suster Klaris itu dan sebagainya. Lalu tugas mereka itu apa? Para suster ini. Karena mereka tidak pernah keluar ya dari biaranya. Tetapi mereka punya tugas yang indah sekali. Dan ini sangat penting itu. Seperti Santa Teresia. Santa Teresia Lisieux itu tidak pernah keluar dari biaranya. Dan selama hidupnya dia tidak pernah mewartakan Injil. Tetapi pengaruhnya di dunia luar biasa. Karena apa? Karena dia hidup melulu bagi Tuhan. Jadi dia hidup itu apapun yang dilakukan untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi bagi Anda yang merasa mungkin itu dipanggil untuk hidup doa dan bisa mempersembahkan apapun yang kamu lakukan, persembahkan itu kepada Tuhan. Dan persembahkan untuk pertobatan jiwa-jiwa juga. Itu panggilan berbeda dalam gereja. Tetapi memang dalam gereja juga dibutuhkan orang-orang yang mewartakan Injil. Tapi mewartakan Injil sebagai pengikut-pengikut Kristus yang penuh iman dan cinta kasih. Dan ini untuk pewartaan itu dibutuhkan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini juga Roh Kudus masih bekerja di mana-mana. Roh Kudus bekerja di mana-mana dan melalui orang-orang sederhana juga. Contoh ya ini memang bagi saya itu luar biasa juga. Contoh yang sangat menarik dalam hal ini ialah perkembangan gereja di Cina, saudara. Cina yang banyak difitnah oleh negara-negara barat macam-macam itu. Ini perkembangan gereja itu beberapa tahun lalu saya dapat data dari pemimpin apa yang disebut Kirche in Not itu dari Jerman, itu satu organisasi yang membantu perkembangan gereja di mana-mana, tapi membantu secara finansial itu ya. Lalu direktur itu suatu saat pergi ke Cina dan menyelidiki, lalu dia mengatakan apa? Menurut data-data yang dikumpulkannya tiap hari, saudara, bukan tiap tahun ya, bukan tiap bulan, tapi tiap hari ada kira pertobatan karena itu 10.000 orang yang percaya kepada Yesus. Tiap hari. Itu luar biasa. Tapi ini dari data Katolik. Lalu saya pernah mendapat data dari kelompok Protestan yang mengatakan orang Kristen kan tidak 10.000 tapi berapa? 20.000. Lah, akhir-akhir ini saya juga mendapat lagi data dari orang Indonesia yang baru pulang dari Cina dan dia menceritakan bagaimana orang-orang Kristen di sana begitu mereka mengenal Yesus, mengalami kasih-Nya, tidak diam saja, tapi dibagikan kepada teman-temannya, kepada keluarganya, sehingga terus berkembang itu apa yang disebut mereka gereja-gereja rumah itu, atau gereja-gereja sel, kelompok kecil. Tapi mereka betul-betul akhirnya mengenal Tuhan. Sehingga boleh dikata nanti saudara, ini dalam waktu beberapa tahun lagi, mungkin misalnya dalam 2040, di Cina itu akan menjadi negara dengan
umat Kristen terbesar di seluruh dunia. Nah, saya harap juga di Indonesia pun walaupun tidak menjadi umat yang terbesar, supaya Anda semua yang boleh mengalami Tuhan itu juga menyampaikan apa yang kamu alami kepada saudaramu, kepada keluargamu, kepada teman-teman, kenalan, dan sebagainya. Dan ini saudara yang terkasih, ini bisa terjadi. Jadi tidak usah, ya memang ini panggilan agak khusus untuk para frater, suster ini mewartakan Injil kemana-mana lewat retret-retret yang, tapi juga ada awam-awam yang saya kira dengan penuh keyakinan watan. Itu tadi saya katakan di Cina. Tapi saya masih ingat ini satu contoh yang sangat menarik bagi saya. Seorang ibu di Malang, terjadi di Malang. Tapi saya yang sudah dipanggil Tuhan, dia sudah wafat sekarang ya. Tapi ibu ini anggota KTM. Dia kalau disuruh mengajar takut. Karena dia, kalau mengajar tidak bisa. Tetapi ibu ini luar biasa. Luar biasanya gimana? Dia bisa sharing kepada kenalan, kepada temannya, atau kepada orang di sharing. Sehingga tiap-tiap tahun dia mesti bawa beberapa orang untuk menjadi Katolik. Tapi kalau dia orang tuh mau jadi Katolik, karena dia tidak bisa mengajar, dia datang mengantar orang tuh, pastor, ini bapak ini atau ibu ini mau jadi Katolik nanti gitu. Lalu pastornya mulai ngajar, beri katekese dan sebagainya. Tapi dia yang membawa orang tiap-tiap begitu banyak. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau ibu itu bisa, mengapa Anda tidak bisa? Jadi apa yang kamu alami tentang kasih Tuhan, sharingkan kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada kenalan-kenalan. Dan bahkan satu bapak yang saya ingat, dia itu punya semacam usaha gitu. Selalu dia, kalau ada orang, selalu bicara tentang Yesus dan mengajak mereka untuk itu. Itu bisa. Lalu ini saya masih ingat satu peristiwa terjadi di Korea. Memang kebetulan bukan orang Katolik tapi orang Protestan. Tapi mempunyai semangat untuk mewartakan Injil. Dia tinggal di apartemen. Lalu apa yang dilakukannya? Dia karena dia tidak bekerja, suaminya yang bekerja, dia tiap hari duduk di tempat lift itu. Lalu kalau ada ibu-ibu pulang dari pasar atau dari mana bawa-bawa, lalu dia ikut naik lift itu. Dan liftnya lantai berapa? Lantainya orang yang bawa itu. Lalu kalau sudah berhenti, dia mencoba itu, ada bawa apa, bantu ngangkat barangnya. Terus tanya, kenapa ngangkat barangnya? Lalu dia mulai sharing tentang Yesus. Sederhana, saudara. Tapi akhirnya banyak sekali yang mengenal Yesus, yang percaya kepada Yesus. Dan saya kira kalau kita ini Tuhan begitu mengasihi kita, mengasihi Anda. Ingat ya, bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kamu. Dan kalau Tuhan begitu mengasihi kamu, apa balasanmu? Apa balasanmu? Apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan sebagai balasan akan kasihnya? Apa? Apa yang kamu bisa berikan, yang kamu punya bisa berikan kepada Tuhan sebagai balasan itu? Apa yang tidak dimiliki Tuhan? Tuhan memiliki segalanya. Tapi ada satu kerinduan Tuhan yang sangat besar, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Nah inilah saya kira saudara-saudari, kalau Tuhan begitu mengasihi kamu, apa balasanmu? Yaitu yang bisa kita berikan pada Tuhan, supaya kita membagikan juga
pengalaman kasih Tuhan kepada orang-orang lain, sehingga makin banyak orang yang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Nah itu. Memang saya kira ini bukan suatu hal yang luar biasa ya. Karena dulu pikirnya pada beberapa masa yang lampau, itu orang yang bisa mewartakan itu hanya para pastor, ya. Suster pun tidak bisa dulu, jadi para pastor saja. Tetapi saya kira, Konsili Vatikan kedua itu, bahwa setiap orang Kristen, setiap orang Katolik dipanggil untuk juga menjadi pewarta-pewarta. Tidak berarti kemana-mana itu, tapi memang ada juga yang saya lihat juga anggota-anggota KTM yang keliling awam-awam ya, yang saya maksudkan, keliling kemana-mana ikut mewartakan Injil dan sebagainya. Ya itu bisa. Nah kalau mereka bisa, mengapa Anda tidak bisa? Saudara, sharingkan kepada teman. Tadi seperti ibu dari Malang tadi, orang sederhana. Kalau dia suruh ngajar dia tidak berani. Tapi dia bisa dengan temannya dia sharing. Sehingga dia tiap-tiap tahun membawa cukup banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Seandainya ya ini, masing-masing yang ada di sini, ini atau berapa. Masing-masing bawa 3 orang saja kepada Tuhan 1 tahun. Berapa banyak itu? Nah itu saudara-saudari yang dikasih. Kuasa Roh Kudus inilah yang kita butuhkan. Maka itu nanti kita juga pada akhir misa kita akan berdoa supaya kita diperbarui kembali dalam Roh Kudus. Tapi juga bagi Anda yang mau lebih dalam mengalami itu, ikutlah retret awal yang kami adakan. Sebetulnya retret awal itu, saudara-saudara, kami punya banyak program retret di sini. Ini suatu sharing saya. Pada permulaan waktu saya itu lama mulai di Ngadireso Malang, di Tumpang Malang ya. Itu waktu itu ya retret gitu ada boleh semua ikut. Tapi kemudian saya alami bahwa mereka yang belum pernah mengalami retret awal, kalau ikut retret doa, ikut langsung sulit masuk. Tetapi setelah mengalami retret awal, mengalami pencurahan Roh Kudus, mudah sekali masuk dalam bentuk retret yang lain. Maka kemudian setelah pengalaman itu, kami buat suatu kebijaksanaan, yaitu mulai di Malang dan sekarang juga di pusat-pusat kerohanian kami. Semua orang yang mau ikut program-program retret lainnya yang ada di sini, penyembuhan batin atau pembebasan atau macam-macam lagi, itu pendalaman iman, dan harus ikut retret awal dulu. Artinya apa? Mengalami bahwa Tuhan Yesus betul hidup karena kuasa Roh Kudus yang diterima orang itu. Karena itu peranan Roh Kudus ini memang sangat penting dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus kamu akan menjadi makanan empuk bagi si jahat, si setan. Sehingga kita mengeri sekali kalau kita lihat. Itu sedih sekali. Misalnya saya mendapat itu video-video atau dari Amerika. Anak-anak dimasukkan dalam kelompok gereja setan. Pelajaran agama di sekolah-sekolah dilarang. Tapi gereja setan boleh berkembang. Maka itu harus sangat menyakitkan hati, sangat menyedihkan. Maka tapi ya sudahlah. Itu di sana, itu ya tidak tahulah kita itu. Tapi sekarang yang ada di sini, kita juga coba sebarluaskan di antara saudara-saudara, teman-teman kita. Dan ini kita masih bersyukur, kuasa iblis masih belum begitu meluas seperti gereja setan itu.
selalu mempunyai dalil yang menarik untuk anak-anak muda yang begini. Apa dalilnya? Do what you will. Apapun yang kamu kerjakan boleh saja, terserah. Membunuh boleh, mencuri boleh, ini merampok boleh, hubungan seks bebas boleh, dan sebagainya. Tapi tidak pernah tapi tanggung akibatnya. Itu tidak pernah. Nah, ini penipuan iblis. Nah, inilah saudara, karena itu kita di sini, maka saya bersyukur kepada Tuhan bahwa juga di Indonesia ini, itu tadi perkembangan kelompok-kelompok ini makin meluas di mana-mana. Tapi memang kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk pewartaan untuk itu. Tidak cukup bahwa hanya pengetahuan intelektual saja. Dan karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ya, jalan Tuhan memang seringkali sulit kita tebak, sulit kita pikirkan. Jadi ini sekarang ini kami misalnya di itu CSC Putri Karmel di Keuskupan Pontianak di sebuah desa yang namanya Bandol. Kalau Anda lihat di peta nggak ada, dan peta nggak ada desa itu. Tapi sekarang di situ ada tempat kami, suatu pusat kerohanian, ada Biara Putri Karmel, Biara CSC, rumah retret, sekaligus sekolah teologi. Sekolah teologi di mana mereka tidak mengalami hanya pengajaran intelektual, tapi juga pengalaman-pengalaman rohani. Dan yang dulu tidak pernah saya duga, saya pikir dulu waktu terdorong itu, mendirikan itu, hanya untuk CSC dan Putri Karmel. Tapi sekarang, dalam waktu mungkin beberapa tahun lagi, jumlah CSC-nya kalau dibandingkan jadi calon-calon imam projonya akan lebih banyak. Karena sekarang itu ada dari Malaysia 3 keuskupan yang ikut belajar, yang mengirim calon-calon imam belajar di sana. Di Indonesia sekarang ada 2 keuskupan, Keuskupan Maumere dan Keuskupan Ruteng. Lalu tahun depan ini nanti dari Keuskupan Ambon, uskupnya sudah bilang mau kirim lagi. Maka mungkin dalam beberapa tahun, ya walaupun itu seminar itu milik CSC, yaitu nanti jumlah mahasiswanya yang bukan CSC akan lebih banyak. Tapi tidak masalah bagi kami, puji Tuhan. Karena tujuan kami apa? Untuk supaya semakin banyak orang yang boleh mengalami kuasa Roh Kudus sehingga bisa mewartakan Injil kemana-mana. Nah ini saudara, dan saya kira ini tadi bukan hanya untuk kuasa Roh Kudus, itu bukan hanya untuk para imam, frater, suster, tetapi untuk semua orang yang percaya. Berarti untuk Anda semua ini ya, jadi juga Anda semua membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan bila makin banyak orang yang mengenal kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah di dunia akan semakin meluas. Dan ini saya kira perkembangan gereja di Asia, termasuk di Indonesia, ini yang menjadi harapan untuk itu. Lain, di sana gereja-gereja ditutup. Di Indonesia sekarang tumbuh gereja-gereja banyak sekali di mana-mana. Baik gereja Katolik maupun lebih-lebih gereja Protestan di mana-mana tumbuh itu. Nah, ini saudara, ini semua karena kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum pernah ikut retret awal, saya anjurkan supaya ikut, meluangkan waktu ikut. Dan kalau Anda mengalami itu, hidupmu akan menjadi lain, menjadi indah, dan Anda tidak usah takut akan apapun juga. Kalau Tuhan Yesus hidup dalam dirimu, Tuhan Yesus menjadi yang
nomor satu dalam dirimu, maka hidupmu akan tenang. Dan seperti disabdakan Tuhan dalam Injil, cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang lain-lain akan diberikan kepadamu sebagai tambahan. Jangan mencari tambahannya dulu, nanti lupa yang pokok. Tapi kalau Anda cari tambahan-tambahan tapi lupa yang pokok, hidupmu akan celaka. Kamu akan celaka. Mungkin di dunia Anda bisa sukses. Mungkin itu dipuji orang, wah bapak ini, ibu ini luar biasa gini. Tapi nanti kalau tampil di hadapan Tuhan, Tuhan saya perlu, kamu kan sudah dapat upahmu. Mana? Itu kamu wah, di sini tidak ada upah lagi nyah daripada. Nah ini, saudara-saudara, kita hidup di dunia ini, saudara, terbatas. Tidak ada manusia yang akan hidup selamanya di dunia ini. Dalam Mazmur dikatakan umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80. Sekarang memang lebih, sudah ada 90 dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga setiap manusia suatu saat harus meninggalkan dunia ini. Saya sendiri tidak tahu masih berapa tahun saya bisa di sini. Mungkin tidak lama lagi. Ya, itu tapi semua. Tapi bagi kita, kalau kita percaya kepada Kristus, seperti dikatakan Santo Paulus, bagiku hidup ialah Kristus. Dan kalau mati, saya bertemu dengan Kristus. Maka dikatakan itu, kita ini seperti kata Santo Petrus, kita ini peziarah menuju ke rumah Bapa. Nah ini, tapi itu hanya bisa karena kuasa Roh Kudus yang harus menguatkan kita dan itu. Maka saudara-saudara, peranan Roh Kudus ini memang sangat penting sekali. Jadi tanpa kuasa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Tapi kalau betul kita dijiwai Roh Kudus, maka banyak hal yang tampaknya mustahil bagi manusia itu bisa terlaksana. Karena itu Tuhan juga cari dulu kerajaan Allah, itu nomor satu. Lalu yang lain-lain, kebutuhan sehari-hari untuk makan, untuk pakaian, untuk apa semuanya akan diberikan sebagai tambahan. Tapi yang nomor satu ialah Tuhan. Kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Mengenal dan hidup kekal itu sebetulnya apa? Yang sudah mulai di dunia ini, yaitu mengenal Allah Bapa satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah inilah hidup kekal. Sehingga bila kita sudah mengenal itu, ini merupakan satu kebahagiaan. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka jangan lupa akan apa yang disebut Tuhan. Kerajaan Yesus harus nomor satu. Yesus harus menjadi tokoh yang terpenting dalam hidupmu. Dan kalau Yesus nomor satu dalam hidupmu, yang lain-lainnya akan diberikan sebagai tambahan. Amin.